kita ingin baca tafsirnya misalnya, atau kita ganti surat yang lain, misalnya surat Al-Maidah. Oke, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Nah, misalnya kita bisa ganti warna Quran ini ya dengan pilihan ini warnanya agak coklat, tapi tampil layar agak biru. Sebenarnya ini agak coklat. Ini kalau ini sangat warna biru, sangat cocok kalau kita baca di malam hari. Sambil lampu dimatikan, kita baca dengan warna ini sangat pas, dan saya sering baca dengan warna ini ya. Adapun kalau untuk siang hari, kita bisa pilih warna putih ya. Warna putih, ini warna putih, atau warna agak coklat. Ini juga enak dilihat, dipandang enak, warna coklat. Nah, kita bisa putar, ada fitur di sini mutar Syahsudes ya. Kalau untuk iOS Syahsudes sudah dimasukkan langsung, jadi nggak perlu download lagi. Tapi memang agak berat, 900 mega. Adapun kalau yang di Android harus download lagi, jadi download pertama 100 sekian mega. Kemudian kalau mau download Syahsudes harus nambah lagi 600 mega. Jadi pilihan. Ke depan nanti kita akan mudah-mudahan bisa download per surat. Jadi surat mana yang mau di-download silakan. Coba saya putar sekarang ya. Nah, dia ketika nyala ada warna merah di sini menunjukkan ayat ini yang sedang nyala. Nah, kita matikan misalnya ya. Kalau kita melihat tafsirnya, memang ini agak beda. Biasanya orang langsung pencet ayatnya, tapi kalau untuk Quran Tadabbur kita pencet nomor ayatnya. Misalnya saya pingin surat Al-Maidah misalnya ayat ke-6 ya. Saya pencet, nah saya tindis, maka akan keluarnya seperti ini. Ada Qur'annya, kemudian ada tafsirnya. Ini sekarang saya lagi pakai bahasa Arab. Saya kembali lagi, mohon maaf, saya kembali lagi. Di sini ada pilihan di setting. Setting ada pilihan. Mau pilih tafsir apa? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Sekarang kita mulai bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kita setelah pencet kita keluar. Sekarang kalau kita melihat tafsirnya, lihat akan keluar seperti ini. Ada ayatnya di atas, ada terjemahannya di bawah. Setelah itu ada tafsirnya. Lihat. Tafsir yang tersedia ada tafsir Syekh Sa'di. Kemudian ada tafsir At-Taisir, ini tafsir yang saya buat ya. Kemudian ada tafsir Muyassar, ada tafsir Ibnu Katsir, ada 1 2 3 4. Kalau kita ingin baca tafsir Sa'di langsung dia yang pertama kali tersedia. Kalau kita ingin tafsirnya saya misalnya, tinggal kita pencet sini sebelah kanannya. Maka dia berubah. Itu di bawah ini adalah tafsir yang dari transkrip dari ceramah yang saya sampaikan ya. Tapi tafsir Taisir yang milik saya tidak lengkap karena belum selesai. Kita tahu yang tafsir Taisir baru yang ada dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Al-Hujurat sampai An-Nas. Ini yang bagian belakang Al-Qur'an, kemudian yang bagian depannya ada surat Al-Maidah, kemudian ada surat Al-Kahfi, kemudian Maryam dan Toha, kemudian juga ada surat Luqman, As-Sajdah, kemudian Al-Ahzab dan Saba ya. Jadi belum lengkap, insyaallah menyusul. Nanti akan ada surat Al-Baqarah, insyaallah ada surat Al-An'am, tapi masih belum ya karena ceramahnya belum selesai. Demikian juga tafsir Muyassar. Ini juga tafsir Muyassar, tafsir yang mudah juga, ringkas. Dan ada tafsir Ibnu Katsir kalau ingin lebih luas. Alhamdulillah dengan 4 tafsir ini saya rasa sudah cukup bagi pemula untuk memahami isi dari Al-Qur'anul Karim ya. Sa'di atau yang lainnya ya. Nah, kalau kurang besar mungkin bacaannya kurang besar tinggal pencet gini, jadi akan membesar tulisannya. Nah, seperti itu, akan membesar. Jadi besar. Bacanya lebih besar lagi, tinggal kita besarkan, mungkin mata lagi rabun ya. Seperti lebih besar lagi ya. Pindah-pindah tafsirnya mudah. Ini Ibnu Katsir. Kita pindah Syekh Sa'di tinggal pencet jadi seperti itu. Kalau kita mau share, kita bisa pencet ini ya. Share isi daripada tafsir ini kita bisa pencet misalnya bagikan, pilih ayat, terjemah, tafsir. Baik, ini di antara kemudahan kita untuk membaca tafsir ya. Kita kembali sekarang. Ada juga kita baca enak dengan terjemah. Kita baca Quran sekaligus terjemahannya. Seperti contoh begini caranya. Kita pencet
Ini di bawah ini ada tulisan Cina Melayu kali ya. Coba pencet. Maka akan langsung keluar atas bawah. Ini mungkin tulisannya kebesaran, saya kecilin dikit. Nah, ini langsung atas bawah. Kita bisa baca, alhamdulillah, Qur'annya di atas, di bawah. Misalnya kita mulai baca dari ayat 6. Ya ayyuhalladzina. Kalau kita pindahin halaman berikutnya, dia juga otomatis berubah. Ini lihat atas ayat 10, langsung ayat 10. Kita bisa langsung lihat terjemahnya di bawah. Ini kita bisa gerakkan ke atas, ayat ke-11, 11. Ini juga bisa kita gerakkan sama. Di atas bisa kita gerakkan, di bawah juga bisa kita gerakkan. Ini sangat memudahkan. Saya biasanya kalau ngisi pengajian saya begini. Ya. Antum mungkin sering lihat kalau saya baca lagi tafsir, saya buka HP karena saya langsung bisa lihat ayat dan langsung terjemahannya yang pas bahasa Indonesianya seperti apa. Ini diantara manfaat Quran Tadabbur. Kalau mau keluar tinggal keluar ya. Kemudian di antara fungsi yang penting juga yang sangat menarik adalah searching. Ini bermanfaat sekali bagi saya sebagai ustadz. Tatkala mencari ayat ya, kadang kalau buka Quran mungkin kita lama, tapi kalau ayat kita langsung tahu berapa jumlah ayat yang berbicara tentang hal tersebut. Kita cari ayat Quran di sini. Nah, ketika mencari ada dua pilihan. Ada mencari ayat Quran, ada mencari terjemah. Sekarang saya pindah dulu cari yang Indonesia, terjemah. Nah, saya mau cari misalnya Bang Pitung, ada enggak? Pitung. Oh, enggak ada sepertinya. Pitung tidak ada. Oh, masih kalah. Pitung enggak ada. Coba saya cari Fir'aun. Fir'aun. Oh, ternyata muncul Fir'aun lebih terkenal daripada Bang Pitung ternyata. Fir'aun, lihat ini. Ada banyak. Dia ada bentar, Fir'aun. Ada banyak tadi, lihat. Nah, dia ada yang ayat yang menyebut tentang Fir'aun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak. Fir'aun terkenal, saya bilang tadi Al-Quran terkenal. Ini semua ayat bersebut tentang Fir'aun. Tinggal kita pilih yang mana. Nah, kalau kita pencet ayat tersebut misalnya Al-Haqqah ayat 9, kita pencet, langsung dia pindah ke ayat tersebut. Al-Haqqah ayat 9. Cuma ini lihat, masih ada kekurangan, di atasnya masih tetap Al-Fatihah. Ini masih perlu diperbaiki. Langsung dia lihat ayat 9 tadi, di sini ada wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'taf. Tinggal kita, kalau kita membaca terjemahannya, tinggal kita bisa pencet ini. Boleh ya, seperti itu. Atau kita membaca tafsirnya, kita pencet begini, maka keluar ya tafsirnya. Oh, maksudnya apa? Kalau saya sudah ada juga tafsir Taisir, sudah bisa baca apa maksudnya. Jadi mudah bagi kita untuk menelaah isi dari ayat tersebut. Kita kembali lagi, kita searching lagi. Tadi searching terjemah ya. Coba searching apa selain Fir'aun, siapa lagi yang terkenal? Iblis, siapa iblis ya, iblis. Oh, itu ya, ternyata Bang Pitung kalah terkenal sama iblis. Iblis banyak, lihat. Iblis banyak. Di studio pada puas banget ini yang satu. Iya, puas banget. Untuk keluar. Bang Pitung puas. Enggak ada Bang Pitung dalam Al-Qur'an ini, adanya iblis ya. Iblis ada ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa cari. Sekarang kita cari searching dari ayat Quran. Ini yang diperlukan Ustadz biasanya ini. Kalau yang terjemah itu biasanya buat antum-antum mungkin. Kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Sudah. Nah, sekarang kita mau cari coba Fir'aun ya. Saya rubah dulu ke bahasa Arab ya ini. Kalau iPhone. Ya. Oke, sekarang saya mau tulis Fir'aun. Fir'aun. Wow dulu, Fir'aun ya. Sama akan keluar ayat-ayat berkaitan dengan Fir'aun. Seperti saya contohnya Haman. Haman panglimanya Fir'aun, Haman. Maka akan keluar. Ini saya sangat penting dalam pengajian. Sangat penting saya gunakan terutama bagi para ustadz ya. Untuk searching ini sangat bermanfaat. Langsung cari. Cuma ada kekurangan di sini. Kalau kita di sini ada peringatan baca untuk mempermudahkan pencarian huruf hamzah diganti untuk memudahkan pencarian huruf hamzah diganti dengan alif saja. Contoh al-awwalin, perhatikan al-awwalin ada hamzah di atas alif. Al-a itu ada hamzahnya. Diganti jangan pakai hamzah. Al-awwalin. Contoh aminu, hilangin aja ada atasnya kayak begitu, ganti huruf alif saja aminu. Demikian juga ta marbuto diganti dengan ha. Ya, ta marbuto diganti dengan ha. Coba Anda cari misalnya ya. Misalnya
Qul innal awwalina wal akhirin. Saya cari wal akhirin sepertinya. Kalau saya begini, al akhirin pakai hamzah di atas, dia enggak akan keluar. Salah karena ini huruf hamzah di atas. Harus pakai alif biasa saja. Al akhirin. Qul innal awwalina wal akhirin, ya. Macam ada keluar akhirin, bisa keluar akhirin, ya. Yang penting hurufnya seperti itu, ya. Ini ada beberapa, ya. Berarti wa qalilun minal akhirin, thumma dammarnal akhirin wa tarakna alaihi fil akhirin, yang hurufnya seperti itu. Sama yang kalau ada tak marbutohnya diganti dengan ha. Seperti lumazah, coba lumazah, ya. Kalau kita pakai tak marbutoh enggak akan muncul, tapi kalau kita pakai ha akan muncul. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah sini perhatikan akhirnya tak marbutoh, tapi ke dalam pencarian kita ganti dengan ha. Kita ganti dengan ha. Demikian juga alif layyinah, alif yang bengkok juga diganti dengan alif biasa. Contoh wadduha, saya tulis wadduha misalnya, wadduha kan harusnya terakhir, lihat. Terakhirnya adalah alif bengkok, alif layyinah. Harusnya ini kalau dalam iPhone harusnya ini. Kita pencetnya ini. Ini. Huruf ya bengkok. Tapi untuk pencarian kita ganti dengan alif. Dengan alif ini, lihat. Jadi atau coba wadduha. Oh, dengan ya, diganti dengan ya, mohon maaf. Alif bengkok diganti dengan ya. Wadduha. Ini baru keluar. Wadduha. Tapi ini berkaitan dengan pencarian ini sangat penting untuk kita belajar, ya. Baik, selanjutnya saya ingin penggunaan yang untuk Quran tafsir bahasa Arab. Kita masuk ke setting. Setelah masuk ke setting kita ganti Arabic, ya, Arabic. Ini yang menyentuh biasanya orang-orang spesial. Saya nggak tahu Bang Pitung berani nggak menyentuh Arabic, ya. Takutnya panas. Oh ya, takutnya panas. Saya khawatir hanya orang spesial yang bisa menyentuh. Saya sentuh, ya. Saya spesial masalahnya. Jadi Arabic, Arabic, ya. Sudah pilih Arabic, kita keluar. Nah, bedanya kalau kita pilih tafsir, lihat tafsir pencet ayatnya. Ketika pencet ayatnya, keluarnya sekarang spesial. Bahasa Arab. Ini buat Bang Pitung kalau sudah di-update Bang Pitung insya Allah bisa. Ya, Bang Pitung yang di-update maksudnya, bukan. Insya Allah. Nah, ini ada tafsir Sa'di. Kita lihat misalnya ya laitaha kanatil qadhiyah. Artinya apa? Ya laita mautati hiyal mautah. Jadi allati la ba'sa ba'daha. Jadi kita bisa baca dan mudah sekali bagi orang ustaz baca ini mudah. Jadi tinggal ingin tafsir lebih dalam, dipencet Qurtubi. Qurtubi ini seperti dia spesial, kadang-kadang dia masalah fikih dia sangat dalam karena dia ahkam, dia perhatian masalah ahkam. Tafsir Ibnu Katsir perhatian masalah misalnya riwayat-riwayat, ini kebetulan tafsirnya pendek. At-Tabari ini berarti kalau begini berarti sudah ditafsirkan sebelumnya atau sesudahnya. Tafsir Mukhtasar ini paling mudah, maksudnya apa? Singkat. Tahrir wa tanwir ini bagi orang yang perhatian sama bahasa. Ya. Nah, saya lupa untuk pindah ayat tinggal pencet ini. Ada dua. Pindah ayat berikutnya ada atas atau bawah. Kita punya dua pilihan. Bisa pencet di bawah, ada merah, kita pindah ayat selanjutnya. Contoh. Nah, ada lagi selanjutnya misalnya. Oh, ini. Ini contoh. Pindah ayat selanjutnya, kita tinggal ini atau di atas tadi. Lihat. Ini bisa digeser-geser, jangan lupa, ya. Ini bisa diketurunkan. Nah, kita bisa juga pindah sini ayat ke depan. Ini ke depan. Kita dengan asumsi kita dari kanan. Jadi kita kalau ayat selanjutnya ini. Dia pindah ayat selanjutnya. Seperti itu. Seperti itu. Inilah tafsir. Saya sengaja pilih beberapa tafsir yang dibutuhkan oleh para ustadz insyaallah. Tafsir Sa'di singkat dan padat, tafsir Qurtubi berkaitan dengan fikih, Ibnu Katsir riwayat-riwayat, Tabari riwayat dari para salaf, Mukhtasar tafsir. Ini inti tafsirnya apa? Tahrir wa tanwir biasanya perhatian tentang bahasa. Inilah tafsir dengan bahasa Arab, ya. Kita kembali lagi, ya.
Ini adapun kalau ini diperlukan di iPad. Terkadang kalau ternyata tulisannya tidak pas dengan layar, kita bisa besarin, bisa kecilin dengan tombol ini, ya. Dengan tombol ini. Tapi dengan demikian, saya rasa, nah kalau kita baca Quran, misalnya kita baca surat Al-Ma'arij, ya, kita bisa bookmark di sini. Sekarang kita masuk baca surat Nuh, kita bookmark. Nanti kalau kita keluar, kita pencet aja dulu ini, dia jadi warna putih. Jadi warna putih berarti nanti kalau kita keluar dari aplikasi ini, kita masuk lagi, dia langsung buka ke sini. Dia langsung buka ke sini, ya. Type berikutnya, ya. Coba ini, saya tadi sudah keluar, saya masuk lagi deh. Langsung ke surat Nuh enggak? Nah, dia langsung ke surat Nuh tadi yang tempat saya bookmark tadi. Ya, ini tadi, langsung ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke yang terjemah. Quran terjemah, ini bermanfaat terjemah. Untuk memilih surat, kita bisa di sini banyak surat, 114 surat, tinggal pilih yang mana. Misalnya kita pilih surat Luqman misalnya. Kita pilih surat Luqman. Nah, tinggal kita baca, bisa baca begini, enak juga sambil baca terjemahannya. Atau tadi sambil dengar apa? Dengar ayatnya. Ya, misalnya kita putar. Dia pindah sendiri. Kita matikan. Nah, kalau mau pindah ayat, bisa langsung pencet ini. Kita pingin ayat keberapa surat Luqman, kita langsung ke belakang misalnya. Daripada kita scroll gini juga bisa, terserah. Kita bisa scroll atau kita dari sini juga bisa. Scrollnya bisa dari sini. Ayat keberapa terserah, bisa juga. Nah, kalau kita baca tafsirnya, tinggal pencet ayat ini, tinggal pencet ini. Langsung ke tafsirnya. Ini Arab. Saya rubah dulu. Ya, misalnya ke Indonesia, ya. Nah, tadi rubah dulu ke ke Indonesia. Nah, sudah. Kita balik lagi. Sekarang kita pingin yang Arab, Luqman, surat Luqman tadi. Tinggal pencet, kita akan langsung ke tafsirnya, terjemah tafsirnya di bawah. Intinya mudah lah, insya Allah. Tinggal mau pindah ayat ke sini, kalau mundur ke begini, ya, seperti itu. Memperbesar tulisan, tinggal geser ini. Saya rasa apalagi masih ada yang kurang, Wildan? Saya rasa sudah cukup. Ini kira-kira manfaat yang bisa didapatkan. Ini sama tadi searchingnya di sini. Kalau mau searching bisa juga, ya, searching bisa di sini. Tapi ini saja mungkin kira-kira Abang Pitung. Apanya? Oh iya, kalau biar semangat tadi ya, jangan lupa di bagian depan ada ingin oh ini bisa dibaca dulu tentang keutamaan baca Quran. Kita boleh klik, ya, keutamaan baca Quran. Ini ada tulisan saya di situ, adab-adab baca Quran, cara mentadaburi Al-Quran. Jangan lupa cara mentadaburi, kita baca biar kita baca Al-Quran dengan pahalanya lebih besar. Sedikit, ringkas, tidak bertele-tele, insyaallah. Tinggal dibaca biar semangat bacanya. Adab-adabnya kita bisa baca juga apa saja, sehingga kita bisa baca Al-Quran dengan benar, ya. Kalau kita kurang semangat baca keutamaan Al-Quran, sehingga kita lebih semangat baca Al-Quran, pahalanya apa saja, ya. Jangan lupa terakhir bagikan, ya. Berarti kalau belum pencet ini berarti belum lulus, harus bagikan dulu. Nah, bagikan kemana? Saya bagikan misalnya ke cintaku, ya, nah, istri saya. Cintakunya cuma satu di situ, ya. Bercanda, ya. Yang lain namanya apa? Saking satunya. Baik, demikian saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Selanjutnya masih ada waktu, mungkin kita buka tanya jawab. Yang bertanya saya persilahkan. Tolong lihat. Ya. Ustaz, ada yang nanya nih terkait dengan tadi aplikasi dari Kak Harina di Malang. Ustadz nanya, itu search-nya harus pakai huruf Arab kah?
Tadi coba search Fir'aun nggak bisa. Berarti dia harus, kalau search-nya ketika Fir'aun, enggak. Berarti, sebentar. Searching, kita kembali lagi. Searching, tidak. Berarti dia harus pindah dulu dari ayat Al-Quran ke terjemah. Jadi ini cari ayat Al-Quran, ini searching di Quran. Kalau ini searching di terjemah. Ketika dia mau cari tulisan bahasa Indonesia, berarti dia pilih dulu terjemah, baru dia tulis Fir'aun. Baru keluar. Terjemah, jadi dia searchingnya di terjemah. Bukan di ayat. Nah, kalau kita mau cari di ayat, ya berarti tulisan Arab. Pindah dulu ke ayat Quran. Ayat Quran nggak akan keluar, harus pakai Arab. Pakai tulisan Arab, baru Fir'aun. Baru keluar Fir'aun. Tadi Pitu nggak ada. Punya Fir'aun ada. Jadi gitu kira-kira jawabannya. Mungkin Mbak siapa tadi? Kaharina mungkin tadi belum pindah ke terjemah, jadi ada tombol terjemah, baru tulis Fir'aun bahasa Indonesia. Kalau ayat Quran, settingnya harus pakai huruf Arab. Ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Untuk kemudian bisa sampai kepada tadi yang Ustaz buka tafsirnya langsung. Itu tadi kami kurang paham, ada yang kurang paham, Ustaz. Kalau lihat dari kalau dari Al-Qur'annya ini, Quran ada dua Quran, Quran Madinah atau Quran terjemah. Kalau Quran Madinah pencet di ayatnya. Di nomor ayat, bukan di ayatnya, di nomor ayatnya. Situ kan ada nomor ayat. Tinggal nomor ayatnya, dia langsung keluar. Tafsirnya di bawah. Ya. Nomor ayat berarti bukan ayatnya. Kebanyakan aplikasi ayat, harusnya kita mau ayat juga, cuma kita programmernya belum bisa. Jadi sementara baru nomor ayatnya yang boleh dipencet. Ya itu mau dibilang kekurangan iya, dibilang kelebihan juga iya. Lebih mudah di nomor ayat, Ustaz ya. Iya, jadi nomor ayatnya pencet ya. Biar fokus ke nomor ayat. Tapi kalau dia langsung Quran terjemah mudah, Quran terjemah. Misalnya tadi langsung dia pencet aja terjemahannya. Langsung pindah ke tafsir. Balik lagi tinggal balik. Balik lagi baca lagi, lanjut. Yang dipencet tadi terjemahannya. Terjemahan ya. Kalau mau dari Quran terjemah, tafsirnya langsung pencet dari sini. Langsung keluar. Tinggal pilih nanti tafsir Sa'di atau tafsirnya Ana At-Taisir, keluar, atau tafsir yang lain Muyassar juga bisa. Kadang-kadang seorang baca satu tafsir kurang pahamnya, tambah lagi satu lebih paham lagi, seperti itu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan Bang Pitum? Ada yang nanya. Ini lagi bahas aplikasi apa ya? Anda baru masuk. Iya nih Bang, ya Romo. Ini kita lagi bahas Al-Quran Tadabbur update terbaru dari UFA Official ya. Nah, silakan di-download ya. Al-Quran Tadabbur. Buat yang udah download tadi, finalnya setelah dibuka, diajarin caranya, jangan lupa share ya. Jangan lupa di-share di seluruh grup yang Anda punya ya. Biar jadi manfaat untuk jempolnya, nggak cantengan doang gitu. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya lagi sebelum kita lanjutkan ke kajian. Ya. Ustaz, ada pertanyaan. Udah bisa Ustaz dari Eris. Alhamdulillah. Terus ada Ustaz, adakah kajian khusus untuk membahas Al-Quran Tadabbur ini? Ya, setiap hari sudah ada di UFA Official kajian-kajian semuanya. Yang Tadabbur juga sudah ada. Cuma hari ini yang sedang dikenalkan adalah update terbaru dari Quran Tadabbur ya Ustaz ya. Iya. Jadi kalau kan di situ aplikasi ada, kalau yang untuk terjemah ada tafsir Sa'di, ada tafsir Muyassar, ada tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir saya tafsir At-Taisir. Nah, At-Taisir ini memang lambat sesuai dengan pengajian. Saya habis pengajian baru di transkrip. Setelah transkrip baru dimasukkan aplikasi. Sehingga memang tidak lengkap. Sampai sekarang baru surat Al-Hujurat itu juz 27, 26 sebagian sampai ke belakang. Baru kemudian yang Taisir ada surat Al-Maidah, kemudian juga ada surat Al-Kahfi, Toha, Maryam dan Toha. Semua sudah ada karena pengajiannya sudah selesai dan sudah transkrip. Kemudian juga ada surat Luqman, Sajdah, Al-Ahzab dan surat Saba ya. Ke depan yang kajian sudah selesai surat Al-An'am. Insyaallah dalam progres insyaallah ditranskrip, dimasukkan lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah ada yang lainnya yang lebih lengkap seperti Sa'di, kemudian tafsir Ibnu Katsir,
bisa diikuti. Jadi mudah-mudahan saya sih nasihati kepada kawan-kawan semua. Di bulan Ramadan jangan kita hanya fokus menghatamkan Quran. Kalau bisa kita punya program tahun ini saya khatam Quran, saya bisa menghatam terjemah Quran. Bukan cuma Quran, saya khatam terjemah Quran dalam bulan Ramadan kali ini ya. Dan itu suatu keistimewaan karena banyak orang hanya fokus pada nerjemah baca doang, khatam bacaannya. Ya, saya bilang khatam bacaan Qur'annya dan juga khatam terjemahnya. Sehingga kita mudah, jadi kita baca aja terjemahnya. Kita buka tafsir yang apa namanya? Tafsir yang Quran terjemah, kita buka. Nanti kapan kita bingung tinggal pencet tafsirnya. Rata-rata kita paham sih kan kata-katanya biasa kalau kita baca terjemah. Nanti ada hal ini maksudnya apa sih? Kita pencet baru keluar tafsirnya. Seperti itu. Kita klik ya. Oke. Yes, sama klik sama pencet. Klik sama pencet sama, Bang. Klik sama pencet sama. Sama ya, pencet bahasa Brebes ya, sama. Pencet itu ya bahasa Tegal. Bahasa Tegal ya, sama ya. Ini ada pertanyaannya agak dalam minta dari Muhammad Araf nih. Ustadz dan Assalamualaikum. Perihal tafsir Ibnu Katsir dalam aplikasi, apakah mengandung Israiliyat atau sudah difilterisasi, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, kalau Ibnu Katsir dia menukil juga Israiliyat, tapi kalau Israiliyatnya ada penyimpangan biasanya dia mengkritiki. Itu Ibnu Katsir di antara kelebihannya ya. Israiliyat ada, dia nukil karena sebagian ayat memang kita akui tidak bisa dipahami kecuali dengan menampilkan Israiliyat. Dan itu banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa alqaina ala kursiyhi jasadan, seperti kisah Nabi Sulaiman. Kami melemparkan di atas kursinya sebuah jasad. Ini para ulama yang berusaha tidak menampilkan Israiliyat tidak bisa menafsirkan ayat ini kecuali dengan Israiliyat ya. Karena maknanya tidak terlihat kecuali dengan Israiliyat. Ada sebagian ayat yang memang terpaksa ditampilkan Israiliyat karena memang sulit dipahami kecuali dengan Israiliyat ya. Seperti itu. Demikian juga misalnya dalam kisah Nabi Ayub ya, akhirnya terpaksa ada kisah Israiliyatnya karena kita tidak bisa paham secara sempurna ya tanpa Israiliyat. Tetapi spesialisnya Ibnu Katsir kalau ada yang aneh-aneh dalam Israiliyat dia akan kritiki. Dia bilang ini tidak benar, ini palsu, ini bertentangan. Itu di antara keistimewaannya tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain juga, Ustaz. Ini Bang Wildan. Cara update aplikasinya bagaimana, Ustaz? Apakah harus menghapus aplikasi yang lama dulu atau langsung ada pilihan update-nya gitu? Ya, jadi memang harus masuk lagi ke Play Store. Jadi memang belum ada pemberitahuan. Belum ada notifikasi bahwasanya perlu diupdate. Ini kekurangan ya. Kekurangannya Quran Tadabbur belum bisa ada notifikasi. Makanya kita kasih tahu dengan cara tidak perlu dihapus, tinggal kita masuk ke Play Store, nanti ada tulisan update. Kalau kita sudah masuk, kita update sama dengan di iOS juga. Tinggal kita masuk ke Apple Store, nanti kita tinggal pencet update ya. Jadi tidak usah dihapus yang lama ya. Kecuali HP-nya diganti baru ya. Siap, Ustaz. Ini ada pertanyaan juga dari Bandung. Untuk aplikasi Al-Quran ini tidak ada tajwidnya ya, Ustaz? Agar yang baru belajar bisa mengikuti juga cara baca yang benarnya gitu. Sementara belum ada tajwid, tapi ada sesudes. Jadi bisa pencet sesudes ya, guru tajwid yang terbaik insyaallah ya. Ya seperti itu sementara ya. Sebenarnya memang ada Quran tajwid, cuma memang kita baru sementara sampai di sini, tapi ini masukan bagi programmer insyaallah ya. Tapi sementara karena ada sesudes, maka kita pencet, kita bisa tahu dengar seperti apa kira-kira panjang pendeknya. Contoh bacaannya ya. Iya. Ini ada pertanyaan juga dari Hairin ini. Ustaz, mohon arahan membaca di aplikasi, apakah kita mendapatkan keutamaan yang sama dengan membaca langsung di mushaf? Kalau dilihat dari tujuan sepertinya sama. Dilihat dari tujuan sama antara mushaf dengan aplikasi ya. Sama-sama membantu untuk melihat. Sama-sama untuk melihat, terfokus ya, maka sama insyaallah taala antara membaca di aplikasi dengan baca Quran lembaran ya. Ada yang hobi kalau untuk baca lama mungkin dia baca lembaran Al-Quran. Saya suka baca di HP karena mudah dibawa ya, karena mudah dibawa kemana-mana ya. Ini ada pertanyaan yang lucu nih dari yang tadi udah nanya ke Harina. Bang, nanya lagi,
itu kompasnya kok gerak-gerak ya, katanya gitu. Eh. Ya iyalah, kompasnya gerak-gerak buat nyari. Jadi kiblat ya. yang tepat. Iya. Coba suruh diam HP-nya, insya Allah nggak gerak-gerak ya. Dia akan gerak ke kiblat ya. Oke. Ada pertanyaan dari Malaysia, dari Dian di Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Saya sudah download, namun untuk waktu sholat tidak muncul. Apakah itu dikarenakan saya berada di Malaysia, jadi waktunya berbeda sehingga tidak muncul atau harus disetting dulu? Waktu sholatnya di Malaysia tidak muncul ya. Padahal kita nggak musuhan sama Malaysia ya, nggak musuhan. Mungkin tutup buka lagi. Coba dicoba sekarang ditutup, nanti buka lagi. Coba ditutup dulu, yang dari kawan dari Malaysia ditutup dulu, dibuka lagi. Mudah-mudahan keluar. Biasanya yang baru download seperti itu, tidak langsung keluar jadwal sholat. Dia tutup dulu baru dia keluar lagi. Ya. Ya, jangan lupa dibuka dengan basmalah. Ya. Ya. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi, saya masih berikan kesempatan untuk sekitar aplikasi Al-Quran Tadabbur ini, biar nanti pas make bulan Ramadan kita bisa paham, nggak bingung lagi. Kalau searching selalu ingat Bang Pi itu nggak ada ya, yang ada iblis dan Fir'aun. Fir'aun, Haman, gitu. Apalagi Ustaz yang enak gitu. Udah, Bang Pi itu nggak bisa. Ya. Kayaknya sudah. Oke, sudah. Kalau sudah ada lagi ya, silakan. Nah, ini dari Hidayana di Jaktim. Untuk kompasnya, tingkat akurasinya apakah tinggi, Ustaz? Kalau iPhone saya persis seperti aplikasi yang lain. Saya nggak tahu ya, apakah tergantung sinyal. Saya nggak tahu kalau Android ya. Android. Hah? Titik koreksinya 15 meter. 15 meter maksudnya apa? Arah benar enggaknya kadang bisa error 15, kadang benar. Oh, kadang bisa error 15 meter. Jauh sekali 15 meter. Iya. Jangan bicara meter, bicara derajat. Jadi 5 derajat. Kalau kalau menurut programmer, wallahu alam akan kebenarannya ya. Dia mengatakan tingkat koreksinya bisa 5 derajat. Kalau 5 derajat aman. 5 derajat dari arah yang benar aman, karena toleransi dari para ulama jika masih kurang dari 30 maksudnya sah, gampangannya demikianlah. Jadi kalau tingkat akurasinya miring 5 derajat, 8 derajat, 10 derajat, 15 masih aman. Tapi kata programmer tadi 5 derajat, terkadang bisa tepat, kadang miring 5 derajat. Makanya kadang-kadang kalau kita taruh iPhone sama Android terkadang khilaf. Antara Android dengan iPhone dalam masalah derajat. Padahal aplikasinya sama, terkadang terjadi khilaf ya. Saya sering meroji. Tadi saya sudah buka kompasnya, Ustaz. Kayaknya sih cocok sama musola saya pas. Pas ya, alhamdulillah kalau gitu ya, alhamdulillah ya. Yang saya pakai juga sekarang pas. Nggak tahu kalau nanti di luar negeri di mana itu saya nggak tahu juga ya. Tentu perlu ada masukan dari kawan-kawan. Ya, namanya aplikasi masih perlu perbaikan terus ya. Masih banyak kekurangan. Ini ada pertanyaan dari Eris nih. Ustaz, apakah memori aplikasi ini cukup besar? Berapa? Diambil bisa sampai 900 mega. Kalau sudah memorize-nya katanya Kalau cuma diinstal aja cuma 200-300 mega. kalau sudah itu sudah masuk ke sesudes enggak? Belum. Oh, bisa sampai 900 Kalau sudah ada sesi, kalau sudah digerakkan, sudah di kalau digerakkan sesi, sudah sesudesnya. kalau tanpa sesi cuma 100 sampai 200. Kalau tanpa sesudes untuk Android 100 sampai 200 mega. Kalau sesudes dimasukkan bisa sampai 1000 ya. Ya 1 giga. 1 gigaan, 900 sampai 1 giga. Kalau yang iPhone langsung include sesudes ya. Sesudes langsung. Jadi sekitar 900 mega. 900 mega ya. Untuk yang iPhone. Nah, Ya, include. Nah. Kalau yang handphonenya kayak saya nih, Nito nih. Tapi nggak masalah sih, ini masih pakai Oppo juga bagus. Aman ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, kode Ustaz, kode. Oh iya. Ustaz, ada pertanyaan dari Sam, namanya nggak kebaca lengkap. Ustaz mau tanya, untuk tafsir yang isinya panjang itu sepertinya tidak bisa di-scroll ke bawah ya Ustaz? Bisa, harusnya bisa. Jadi Contohkan, Ustaz, bisa. sebentar, saya contohkan ya. Saya contohkan, misalnya kalau tafsir misalnya, coba dilihat sini. Kalau tidak bisa scroll bawah, ininya dulu naikin ke atas. Ininya dulu naik ke atas gini. Naikkan dulu ke atas ininya. Baru nanti ke bawahnya dibaca.
Mungkin dia belum naikkan ininya. Kalau belum naikkan ininya, terkadang dia gini-gini udah nggak bisa. Jadi ininya dulu naikkan ke atas. Kalau sudah naik ke atas, baru di bawahnya bisa di scroll. Seperti itu kira-kira. Ya. Oke. Pertanyaan lagi, ini dari Muslim. Ustadz, apakah waktu sholat menyesuaikan dengan tempat kita secara otomatis? Misalnya hari ini saya ada di Bogor, besoknya saya di Jakarta. Apakah dengan sendirinya otomatis menyesuaikan? Iya, ada dua cara untuk coba dikit. Untuk bisa otomatis, bisa kita pencet ini. Ini fresh ini. Ini harusnya enggak, dipencet ini dia akan refresh. Atau kalau enggak, mungkin dia enggak bisa berubah sendiri. Kita keluar dulu mungkin. Kita keluar dulu. Setelah kita keluar, kita masuk lagi. Nah, nanti dia akan refresh sendiri. Caranya begitu. Jadi ada perlu kita mau pencet ini. Ini kan Ciracas. Saya lagi di Ciracas, Jakarta Timur ya. Mau dirubah ke Amsterdam kok nggak bisa ya. Ternyata masih di Ciracas gitu. Ciracas itu Amerika Selatan. Sebelah kanannya Amerika pokoknya. Iya. Ya, tadi ya sudah dijawab sama Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Ustaz sudah berhasil update, tapi kok mushafnya pinggirannya jauh ya? Maksudnya pinggir kanan kirinya dipotong. Iya. Dijelaskan sama Iya, Ustaz. kalau iya. Dijelaskan lagi Ustaz. Iya, dijelaskan lagi. Jadi kalau memang pinggirannya nggak pas, ini memang ada sebagian HP, maka caranya kita bisa ininya yang kita setting. Ya, kalau kita begini, tinggal mau dipertambah atau dikecilin. Ada pilihan tambah, dia akan besar. Jadi seperti saya tambahin, saya kecilin misalnya. Jadi kecil. Ukurannya mengecil. Dia sesuai dengan apa? Ya kalau kita besarin, tadi mungkin dia kurang besar, besarin ya. Ini saya besarin lagi sesuai dengan Quran saya. Ini kalau buat yang lagi ngajar tafsir, bisa sekalian jelasin dikit-dikit, bisa ya Ustaz ya? Bisa kan, tinggal baca, tergantung dia berani pencet Arabik atau Indonesia doang. Kalau Bang Pitung jangan coba-coba pencet Arabik ya, pencet aja Indonesia ya. Nanti kalau tulis pencet Arabik tulisannya sok toy gitu makanya. Tulis Indonesia aja. Hah? Iya. Sotoy. Makasih loh Ustaz arahannya ya. Iya. Maksud lu? Ini ada pertanyaan bagus juga. Ustaz, untuk jadwal sholat, apakah sudah dibuatkan alarmnya? Belum. Masukan ini nanti dicatat sama programmernya insyaallah taala. Ini ada juga pertanyaan yang bagus juga. Tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi mungkin saya juga belum tahu. Ustadz, cara mengganti koriknya bagaimana? Misalnya dari Sekudes ke Sekudes. Sementara belum ya, karena kita membuat pelayanan online. Karena kalau kita Sekudes aja butuh 600 mega sendiri ya. Kita tidak mungkin masukkan semuanya. Paling tidak ke depannya kita akan siapkan online. Kalau online artinya dia tinggal pencet, dia harus connecting dengan internet terus. Adapun kalau kita sudah include Sekudes, maka tidak perlu connecting dengan internet. Itu kelebihannya. Sehingga kita di mana saja, kalau di Berbes misalnya internet mati kan tadi, tidak perlu. Kita syah-syahnya sudah ada gitu. Lagi di kampung, lagi di Papua, saya misalnya lagi di Papua, internet mati ya, Sekudesnya bisa nyala ya. Tapi kalau untuk include, di Depok ya. Kalau include susah. Kalau include tidak bisa karena berat sekali. Memang ada cara yang terbaik ya dengan online. Tapi ini masih ke depan ya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan di kemudian hari. Ya. Ini ada mungkin ini teman-teman yang ngerti aplikasi juga ya. Dari Zulfikar Rehan ini, Bang, di Android Xiaomi setiap setelah membuka tafsir lalu back langsung crash aplikasi. Ini ya masalahnya di aplikasi atau di Xiaomi-nya nih? Ya, oke. Iya, nanti dicatat insyaallah. Xiaomi kalau bisa tulis Xiaomi-nya tipe apa? Nanti dikasih tahu Bang Pitung, minta sama dia Xiaomi tipe apa ya. Nanti apa. Oke Bang, masih ada Bang. Waktu kita berjalan terus ya Bang. Iya, ini dari Bang Walid di Depok, saya terakhir di Ustadz, untuk koriknya apa bisa diulang bacaannya? Itu. Itu masukan bagus, insya Allah dicatat oleh programmer. Kasih hadiah Bang Pitung itu yang nanya ya. Dari Bang Walid ya. Iya. Silakan kirimkan nomornya ke host kajian. Walid, kasih hadiah sama Ustadz ya. Ustadz. Antum lah yang kasih hadiah, kok aneh sih antum. Siap Bang.
Siap Ustaz. Nanti kita hadiah. Ya, insya Allah. Masukan. Yang jelas masukannya kan bisa jadi pahala bagi beliau. Benar. Insya Allah kalau insya Allah. Ini tadi sudah dijelaskan, kalau nggak dibacakan takutnya banyak yang lain juga yang nanya. Dari Bang Udo yang tadi udah hadiah pulsa juga 50.000 jalan. Ustaz, untuk memberikan tanda batas setelah selesai baca ayat tadi yang di bookmark tadi. Iya, bookmark ya, di bookmark. Bookmark yang di depan memang belum aktif, tapi yang di dalam sudah. Jadi kalau kita misalnya baca gini, ini saya misalnya surat Al-Hujurat ya, lihat Al-Hujurat, saya bookmark di sini. Nah, saya bookmark. Kalau saya keluar, misalnya saya keluar dari aplikasi, saya contohkan, saya keluar dari aplikasi sekarang nih. Nah, sekarang saya masuk lagi. Saya masuk misalnya. Nah, dia langsung kembali kepada yang sudah kita baca tadi. Karena saya sudah putihkan tadi itu. Saya lanjut. Jadi kagak perlu dilipat-lipat kayak Al-Quran kertas. Iya, nggak perlu ya. Yang suka lipat-lipat. Tidak semua orang seperti antum, Bang Pitong. Habis ada ini. Bahagia. Ini para jemaah di studio bahagia. Iya. Ada masalah pribadi. Khawatirnya. Ini dari HRI di Makassar itu. Iya. Saran ya, ini karena saran saya sampaikan. Iya. Saran mungkin kalau mau keluar sebaiknya ada notifikasi mau pilihan keluar yes atau no. Dan ada bacaan zikir setelah sholat atau zikir setelah petang yang Ustaz sudah punya dulu. Oh, ditambahkan situ. Jadi satu aplikasi bisa juga kepakai enggak pindah aplikasi lain ya. Itu ringan kalau cuma bacanya ringan. Insya Allah itu masukan juga. Dapat hadiah juga nih Ustaz? Iya, dapat hadiah dari antum insya Allah. Iya, Atas perintah saya tentunya, atas perintah saya. Iya, siap Ustaz. Kirimkan nomornya, dapat hadiah pulsa 50.000 dari Masjid Astra, bukan dari Bang Pitong ya. Ya. Baik, sudah pukul 10:37 menit. Kiranya cukup ya Ustaz ya? Iya, cukup. Saya ingin kasih tahu sama kawan-kawan, jangan lupa di-share pertama. Yang kedua, ini yang YouTube keluar dulu karena judul baru. YouTube sama Facebook keluar dulu karena kita judul baru ya. Tapi jadi kalau orang menonton untuk aplikasi videonya tersendiri ya.